Pada tanggal 4 Januari 2026, Heri Plus sudah berkomunikasi dengan salah satu teman dari Bang Ajir, dan beberapa video sudah saya buat sebagai persyaratan dialog kita. Dan saya rasa Gus Ajir DKK tidak menyimak pembahasan dari video saya, yang dimana isi video saya itu selalu mengerucut tentang pembahasan Habib. Tetapi faktanya apa? Gus Ajir malah menambah-nambah tema pembahasan, yang dimana meluas kemana-mana. Jadi saya harus memberikan penekanan lagi di video ini agar dialog ilmiah nanti tidak melebar kemana-mana dan tidak terlalu panjang dan bertele-tele. Fokus to the point. Dan hari ini juga saya sampaikan kepada Mas Faris beserta Bang Ajir, yang dimana beliau ini memberikan beberapa persyaratan tanpa diskusi dulu dengan saya dan tanpa kesepakatan waktu bersama. Beliau ini sanggup di tanggal 8, namun beliau tidak menanyakan kapan Heri Plus beserta tim sanggup, harinya, tanggalnya, atau jamnya. Jadi hanya kesepakatan sepihak dulu nih. Dan juga pembahasannya tambah meluas. Pembahasan yang diajukan tantangan awal dari Mas Faris melenceng kemana-mana teman-teman, tidak mengerucut pada satu pembahasan, dan ini juga di luar kesepakatan masih. Heri Plus dan tim hanya mengunci di pembahasan awal mengenai pernyataan, yaitu tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tergesa-gesa bawa kitab ingin hadir di pelajaran nahunya Habib. Orang ketiga bilang, aku Al-Hasan bin Ali, dan yang depanku ini ayahku Ali bin Abi Thalib. Paling depan datuk Nabi Muhammad SAW. Orang pertama buru-buru bawa kitab. Mau kemana kalian tergesa-gesa? Lah iya, kami tergesa-gesa mau hadir pelajaran nahunya Habib Ali Habsyino di sono. Siapa guru Anda itu? Siapa namanya? Ente ngikuti Al-Quran tapi nggak ngikuti habaib, ente juga sesat. Goblok! Karena orang itulah yang paling bertanggung jawab dan sudah mendukung perilaku Anda selama ini di balik layar. Babi itu orang! Biadab itu orang! Orang tua kamu adalah pelacur! Bapak ibu kalian anjing! Apa ini Bangsat nih. yang Anda maksud dengan manhaj salaf? Tidak melenceng kemana-mana. Ini kunci dari pembahasan kita. Itu pun saran dari guru saya dan tim Heri Plus. Kalau ingin melakukan diskusi, maka kita fokus kepada pembahasan awal yang mereka tantang, sebagaimana Mas Faris memberikan pernyataannya. Ada yang tanya, Ustadz, masa Nabi belajar ke Habib? Jelasin dong, khurafat yang katanya mimpi lihat Nabi menghadiri majelis nahwu seorang Habib. Baik, kisah seperti ini nggak cuma habaib. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga terdapat kisah yang sejenis, bahkan lebih eksplisit. Yang dimana Nabi Muhammad SAW beserta Ali bin Abi Thalib dan kedua anaknya Hasan Hussein berbondong-bondong hadir ingin belajar kepada habaib. Ingin belajar loh. Perhatikan, beda halnya seperti seorang guru yang menghadiri muridnya sedang mengajar. Beda. Kapan Anda ada waktu bersama tim asatidz di belakang Anda? Mari kita duduk bareng silaturahmi dan bicara dengan ilmu juga referensi. Saya sudah kirim DM juga. Sekarang, Mas Heri, coba antum hadirkan bukti teks bahwa dalam mimpi itu dikisahkan Nabi SAW belajar ke Habib. Bukan menghadiri ya, tapi kata belajar. Atau Anda justru hanya fitnah. Ini bukan saya lagi belain habaib. Ada juga oknum Habib yang cerita karomah tanpa referensi atau bahkan menyelisihi referensi. Gak bisa kita benarkan juga, tapi perilaku seperti Anda ini akan membuat masyarakat menafikan semua kisah karomah dan mimpi seorang muslim. Kalau kisah yang sebenarnya nggak salah juga ikut disalahkan, Anda justru merusak, bukan memperbaiki. Karena kisah-kisah karomah dan mimpi seperti kalangan habaib yang Anda caci maki itu ada di semua kalangan. Baik Syafi'iyah, Hanbali, Malikiyah, Hanafiyah, termasuk Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Bahkan, Syekh Ibnu Taimiyah mengatakan karomah adalah pondasi Ahlus Sunnah. Pondasi yang Anda jadikan bahan tertawaan setiap harinya. Sebaliknya, justru teks mimpi tentang Syekh Ibnu Taimiyah lah yang tertulis jelas kata mengajar, sebagaimana yang Anda baca sendiri. Dan Syekh Ibnu Taimiyah sedang mengajar dan seluruh hadirin mendengarnya. Seluruh hadirin mendengarkannya. Karena apa teman-teman? Setelah saya menyimak pernyataan di akhir video Bang Ajir, dia ingin melakukan debat secara panjang lebar, yaitu tentang karomah dan tawasul. Karomah dan tawasul langsung meluas kemana-mana. Lalu dilanjut lagi kepada bid'ah, tawasul, dan tabarruk. Tuh, perhatikan. Bid'ah, tawasul, tabarruk. Sejatinya pembahasan ini, ya perhatikan baik-baik, pembahasan bid'ah,
pernah dilakukan dialog ilmiah antara Ustadz Zainal Abidin dan Ustadz Firanda dengan beberapa Kiai Aswaja, terkhusus Kiai Singa Aswaja yaitu Kiai Idrus Ramli. Sampai akhirnya apa yang terjadi? Kiai Idrus Ramli sampai benci kusumat terhadap Ustadz-Ustadz Salafi. Di mana-mana dia sampai mencaci maki, bahkan mencaci maki Wahabi itu bisa berpahala. Sampai seperti itu setelah terjadi dialog dengan Ustadz-Ustadz Salafi. Abun Aziz itu sebelum mengajar biasanya mengajak murid-muridnya bersama-sama memaki-maki Wahabi. Wahabi itu kurang ajar, Wahabi itu setan alas, Wahabi itu ya macam-macam pokoknya. Lalu beliau bilang, kamu bilang begitu pahalanya sama dengan wiridan dan lebih afdal daripada wiridan. Menyebut Wahabi itu hantu banyu lebih afdal daripada wiridan. Mengapa? Biar umat Islam tahu kalau Wahabi memang hantu air, hantu banyu. Ini perkara bid'ah, dan pembahasan tauhid pun pernah dilakukan debat oleh Ustadz Salman Ali dengan beberapa kiai atau ustadz dari Aswaja. Jadi beberapa tema pembahasan debat sudah pernah dilakukan. Tinggal kita nyimak bagaimana hasil dari debat tersebut. Kita tidak perlu melakukan debat-debat yang berulang-ulang ini. Sehingga apa? Pembahasan yang mereka minta awal, yaitu pembahasan tentang Habib ini, akhirnya melenceng kemana-mana. Kalau kita akan membahas tentang bid'ah, tabarruk, tawassul, karomah, dan ini itu. Yang kita hanya ingin dialogkan, diskusikan Habib yang ingin mereka bela dan teks yang ingin mereka minta kepada tim Heri Pras. Ketika teksnya disediakan, kita menyanggupi untuk dialog pembahasan satu Habib tersebut, mereka malah meminta untuk membahas secara universal. Tidak, kita tidak akan membahas secara universal. Pesan dari guru saya, kita akan fokus kepada statement Habib yang bersangkutan, yang mereka samakan. Perhatikan baik-baik, Mas Faris, ketika menantang Heri Pras, mereka menyamakan. Mereka mengajak Heri Pras buka buku tentang karomah Habib tersebut yang diceritakan, di mana letak teks tersebut. Kita sudah menemukan teksnya. Namun yang kita ingin diskusikan, yang ingin kita dialogkan bukan pembahasan teks, tapi pernyataan Habib yang dimana rata-rata oknum-oknumnya banyak ngibul. Perhatikan baik-baik. Dan masalah waktu. Kalau Heri Pras bisa-bisa saja di hari Kamis itu, tanggal 8 Januari, besok. Namun bagaimana dengan tim dan salah satu guru saya yang ingin meladeni? Kita tidak boleh menyepakati hanya sepihak saja. Kita harus tahu bagaimana situasi dan kondisi orang lain. Jadi untuk waktu dan tempat masih belum ditentukan ya. Meskipun dari pihak Bang Ajir sudah menentukan hari Kamis tersebut, tim Heri Pras masih belum menyepakati. Apalagi pembahasannya tidak mengerucut lagi, malah melebar kemana-mana. Perhatikan, dialog ilmiah ini akan mengerucut kepada statement Habib. Bahkan kalau perlu kita akan membawa ahli bahasa untuk mengulik kata per kata dari Habib tersebut yang menyatakan Nabi SAW tergesa-gesa bawa kitab ingin hadir di pelajaran nahunya Habib. Stop sampai di situ pembahasan kita. Tidak akan melebar ke acara bid'ah, tawassul, tabarruk, ini itu bla bla bla, tidak. Kita akan fokus kepada ceramah Habib tersebut. Sekian dari saya. Semoga nanti ada tanggapan dan kita update terus bagaimana perkembangan dari kesepakatan dialog ini.